kalau masuk semua berapa? Oke. Mungkin dong. Kalau masuk semua kelas A berapa? 37, Ibu. Kelas B? 36, Bu. Kelas C? 38, Ibu. Ada yang izin ke PJ? Paling yang ikutan LDKK yang perwakilan. Berapa orang? 20 kalau nggak salah, Bu. 20? Tapi udah ada yang join kok, Bu. Oke. Ada yang double device? Iya, double saya device. Bu, sama Lucky kelas 1C sama Dika kelas 1C. Ah, nanti di rename-nya 2 ya, mungkin di rename atau di ini aja weh. Bilang ke PJ-nya kalau double device. Satu device 2 orang, maaf. Jadi nanti dikasih keterangan aja. Iya, Bu. Siap. Soalnya masih banyak yang belum masuk ya, 30-an. 28. Baik, saya izin mulai dulu ya sambil nunggu teman-teman yang lain, tapi nanti tetap dicatat ya untuk yang hadir dan tidak hadirnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Mohon maaf menginterupsi waktu liburannya. Kemarin 4 hari libur nggak? Belum, Bu. Enggak, Bu. Nggak, tetap kuliah online gitu. Ya, Bu. Ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman ya untuk kemudian sama-sama belajar gitu ya, untuk walaupun online gitu tapi tidak mengurangi semangat. Dan mohon maaf sekali lagi hari Sabtu teman-teman bersedia untuk diisi waktunya dengan kuliah gitu ya. Semoga bisa menjadi amal ibadah lah ya buat teman-teman semua gitu, karena belajar bagian dari ibadah. Oke, untuk hari ini saya izin masuk langsung 2 materi ya pembahasannya terkait spektrofotometri. Lebih tepatnya ke spektrofotometer UV vis ya. Spektrofotometer ultraviolet dan visible. Nah, sebelum masuk ke pembahasan instrumennya, saya akan bahas pendahuluannya dulu terkait spektroskopi. Jadi spektroskopi merupakan ilmu ya. Jadi kalau kita berbicara spektroskopi, maka ini kaitannya dengan ilmu yang mempelajari interaksi antara materi dengan energi pada level mikroskopik. Jadi banyak alat yang dia prinsipnya menggunakan spektroskopi. Dia adanya interaksi antara materi dengan energi. Karena energi itu nanti macam-macam ya. Ada yang dia bisa berupa cahaya, bisa berupa gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Jadi nanti basisnya semua alat yang di sana ada interaksi antara materi dan energi, maka itu masuk ke dalam lingkup spektroskopi. Nah, sedangkan spektrometri ketika kita berbicara metri gitu ya, maka ini pembahasannya tentang teknik pengukuran. Teknik pengukuran yang mengukur seberapa besar gitu interaksi antara materi dengan energi tersebut. Nah, kemudian lebih dispesifikan lagi, kalau pembahasannya masuk ke spektrofotometri, maka kita di sini akan mempelajari bagaimana teknik pengukuran antara interaksi antara materi dengan energi
yang berupa sinar. Karena di sini ada foto gitu ya. Jadi lebih dipersingkat lagi. Kalau di situ alatnya menggunakan teknik spektrofotometri, artinya interaksinya materi dengan energinya berupa sinar. Nah, sedangkan kalau spektrofotometer itu adalah alat atau instrumen ya yang digunakan untuk mengukur seberapa besar interaksi antara materi dengan energi berupa sinar tersebut. Ya, sampai di sini bisa difahami. Jadi hari ini kita akan fokusnya ke sini. Spektrofotometer. Jadi bagaimana sih cara mengukur gitu ya interaksi antara materi dengan suatu cahaya, suatu energi yang berupa cahaya. Ya, ini rangkuman ya. Sebetulnya ketika kita berbicara analisis, maka ada analisis secara kualitatif dan kuantitatif kan ya. Nah, analisisnya bisa menggunakan basis instrumen atau bisa menggunakan basisnya interaksi secara kimiawi atau reaksi kimia gitu. Kalau secara instrumen itu ada dikelompokkan menjadi kromatografi dan spektroskopi. Kromatografi kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan minggu sebelumnya. Enggak ya, minggu ini ya, hari Senin ya, tentang prinsip kromatografi, instrumen yang berbasis kromatografi, interaksi antara fase diam dan fase gerak ya, bagaimana interaksi analit di antara dua fase diam dan fase gerak. Untuk instrumennya yang sudah sempat kita bahas kemarin ada GC, HPLC gitu ya. Nah, kemudian kalau spektroskopi, nah spektroskopi ini cakupannya luas ya. Ada yang berbasisnya absorpsi, ada yang infrared, cahaya infrared ya. Ada juga yang menggunakan sinar UV gitu. Jadi kalau ini nanti kaitannya dengan jenis energi apa gitu ya yang berinteraksi dengan materi tersebut, materi yang kita periksa. Kemudian untuk analisis kimianya bisa berupa gravimetri atau juga volumetri. Nah, untuk volumetri kemarin kita sudah pelajari juga di medis ya. Kita sudah coba menggunakan metode titrasi asam basa. Nah, itu masuk ke dalam metode volumetri ya, secara volumetri gitu. Kemudian untuk prinsip pengukurannya berdasarkan warna, ketika kita membahasnya fotometri, maka sebetulnya ada beberapa instrumen ya yang menggunakan dasar spektrofotometri. Ada ultraviolet, visible dan infrared, kemudian ada atomic absorption, dan yang kedua adalah atomic emission. Nah, nanti yang kita bahas fokusnya di sini saja, satu instrumen saja ya, spektrofotometer UV visible. Jadi ini yang membedakan nanti adalah panjang gelombang yang digunakan sebetulnya. Kan cahaya tuh panjang gelombangnya luas ya, dan tiap-tiap range itu memiliki kategori gitu. Apakah itu sinar UV, apakah itu sinar infrared gitu, apakah itu kemasuknya ke X-ray atau sebagainya gitu. Nah, nanti kita fokusnya ke sinar visible, UV visible. Oke, kita fokus tadi ya ke interaksi antara materi dengan cahaya. Nah, ketika materi berinteraksi dengan cahaya, maka ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Jadi ketika cahaya mengenai materi, bisa saja cahaya itu ditransmisikan. Transmisi itu diteruskan ya. Kemudian ada juga yang dia direfleksikan. Kemudian ada juga yang direfraction, biaskan. Ada juga yang difraksi. Difraksi itu disebar. Ada yang diadsorb. Kalau diadsorb itu berarti diserap. Ada juga cahayanya scattering. Scattering itu disebarkan ke segala arah. Nah, ini mungkin bedanya dimensi bendanya ya. Kalau difraksi itu biasanya bendanya datar gitu ya, bentuknya teh
ya benda datar gitu ya. Misalkan cahaya lewat suatu benda yang dia permukaannya datar, maka itu kemungkinan bisa aja didifraksikan gitu. Nah, kalau scattering itu biasanya bendanya bentuknya bulat gitu, maka arah pantul cahayanya menjadi ke segala arah. Itu kemungkinan ya ketika materi berinteraksi dengan cahaya. Nah, sekarang kita akan fokus ke pembahasan yang spektrofotometer ultraviolet visible ya. Jadi kalau tadi sudah dibahas di awal gitu bahwa spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar komposisi analit di dalam suatu sampel, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Itu ya. Jadi fokusnya karena ada foto, jadi berarti interaksinya antara materi atau analit yang akan kita periksa dengan cahaya yang ada di instrumen atau di dalam alatnya. Nah, sedangkan spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban. Transmitan itu adalah seberapa besar yang diteruskan, atau absorban itu seberapa besar yang diserap ya dalam suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Dan setiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Jadi ketika kita tadi sudah membahas ini ya, interaksi antara materi dengan cahaya, ada beberapa kondisi kan yang mungkin terjadi pada cahaya tersebut. Nah, kalau kita berbicara alatnya, spektrofotometer UV visible, maka media yang dibaca itu berupa larutan. Ketika yang dibaca itu larutan, maka interaksi yang dominan terjadi adalah transmitansi atau absorbansi, sehingga kondisi yang lain itu diabaikan gitu karena kemungkinannya sedikit gitu ya, sehingga di sini yang dipertimbangkan pada alat spektrofotometer UV visible itu adalah seberapa besar cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorb, karena sampelnya berupa cair ya, berupa cairan. Nah, kemudian catatan selanjutnya adalah setiap media atau sampel itu akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Jadi salah satu syarat dari sampel yang kita baca menggunakan spektrofotometer UV vis itu adalah dia harus menyerap cahaya gitu ya pada panjang gelombang tersebut. Untuk sinar UV, cahayanya ada di kisaran 200 sampai 380 nanometer. Untuk sampel yang kita baca di sinar ultraviolet, itu biasanya nggak ada warnanya. Jadi cenderungnya ke jernih ya, tidak berwarna gitu. Tetapi dia tetap menyerap cahaya pada panjang gelombang tersebut, pada panjang gelombang ini. Sedangkan untuk sampel yang dia menyerap cahaya visible, itu ciri-cirinya sampelnya memiliki warna. Jadi ada warnanya ya, larutan berwarna. Nah itu berarti kita nanti akan membacanya pada panjang gelombang sinar visible. Kisarannya ada di 380 sampai 700 nanometer. Nah, sedangkan infrared nanti ini instrumennya beda lagi ya. Kita tidak akan bahas ini. Jadi saya fokusnya ke sini aja ya, UV dan visible. Ini adalah mekanisme ya, mekanisme suatu sampel bisa terbaca menggunakan spektrofotometer UV vis. Yang pertama, sumber cahaya. Jadi di dalam instrumen itu ada sumber cahaya yang bersifat polikromatis. Polikromatis itu cahayanya gabungan dari semua warna yang ada ya. Warna komplementer yang ada itu bergabung maka akan menghasilkan cahaya polikromatis berwarna putih. Selanjutnya
cahaya itu akan masuk melalui slit atau pintu masuk melewati prisma. Prisma fungsinya adalah untuk mendispersi atau memecah atau menyebarkan cahaya. Jadi yang awalnya polikromatis didispersi menjadi cahaya warna komplementernya, Magico Hibinium. Kenapa perlu dipecah? Karena tadi sudah dibahas itu bahwa setiap materi atau sampel itu akan menyerap cahaya hanya yang sesuai dengan panjang gelombangnya. Gitu ya. Jadi harus dipilih dulu panjang gelombang yang sesuai dengan sampel kita tuh yang mana. Jadi nggak bisa suruh milih sendiri, itu nggak bisa gitu. Jadi harus kita pilihkan. Jadi di alat itu sudah ada ini ya namanya monokromator. Monokromator berupa prisma, fungsinya untuk memecah cahaya putih menjadi cahaya komplementernya ya, Magico Hibinium. Nah, setelah itu cahaya yang sudah dipecah akan keluar melalui pintu keluarnya sehingga akan berinteraksi dengan sampel yang ada di dalam kuvet. Jadi kalau di spektrofotometer nanti kita pembacaannya sampelnya itu dimasukin ke kuvet gitu ya. Kuvet itu berupa kuarsa, terbuat dari kuarsa atau kaca yang bening ya, yang tidak menyerap cahaya. Nah, sudah ya, ketika sampel ini berinteraksi dengan cahaya, maka kemungkinan yang terjadi adalah absorpsi atau transmitansi gitu. Jadi cahayanya akan diabsorb, diserap atau diteruskan. Itu tergantung dari seberapa besar kadar analit yang ada di dalam sampel kita gitu. Semakin besar kadar analitnya, artinya konsentrasinya semakin tinggi, maka akan semakin besar cahaya yang diabsorbnya. Jadi nilai absorbensinya akan semakin tinggi gitu. Tetapi nanti yang ditransmisikan semakin kecil. Dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi alurnya setelah cahaya melewati sampel, maka ada yang diabsorb dan ada yang diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan ini nanti akan dibaca oleh detektor. Di detektor nanti akan diproses melalui prosesor ya, di prosesor keluarlah dalam bentuk readout. Jadi readout-nya nanti akan keluar berupa nilai apa? Apakah nilai absorbansi, apakah nilai transmitansi, apakah nilai reflektansi gitu. Jadi tergantung dari settingan kita ya, settingan kita di alat itu displaynya keluar dalam bentuk nilai apa. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya cahaya yang dibaca oleh detektor itu cahaya yang ditransmitansikan ya, cahaya yang diteruskan setelah melewati sampel gitu. Tapi nanti di prosesor akan diproses lebih lanjut gitu. Sehingga readout-nya ya bisa saja nilainya berupa nilai absorbansi. Itu nilai yang paling umum ya yang keluar ketika kita melakukan pembacaan menggunakan alat spektrofotometer UV visible. Bisa dipahami alurnya ya. Oke, selanjutnya nilai transmitansi tentunya akan berbanding terbalik dengan nilai absorbansi. Ya, jelas nilai absorbansi akan berbanding terbalik dengan nilai transmitansi. Semakin besar cahaya yang diabsorb, maka nilai transmitansinya akan semakin kecil atau berlaku sebaliknya. Nah, ini ya cahaya. Sekarang absorbansi. Absorbansi itu adalah cahaya yang akan diserap jika energi cahaya tersebut sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh molekul yang ada di dalam sampel kita ya. Jadi intinya cahaya yang diserap jika energi yang diberikan itu sesuai dengan molekul yang ada di dalam sampel kita. Kemudian absorbansi larutan akan bertambah seiring dengan pengurangan kekuatan sinar. Nilai absorbansi berbanding lurus dengan ketebalan dan juga konsentrasi.
Jadi nilai absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi analit yang ada di dalam sampel kita, tetapi berbanding terbalik dengan nilai transmitan. Kemudian untuk dasar spektrofotometer yang berlaku itu adalah hukum Lambert-Beer. Rumusnya A sama dengan A, B, C. A itu adalah absorbansi, sedangkan A kecil ya. A kecil itu absorptivitas. Absorptivitas itu suatu tetapan yang nilainya tetap ya, tergantung dari sampel yang kita periksa. Kemudian B itu adalah ketebalan larutan. Ketebalan larutan ini nanti korelasinya dengan seberapa besar ukuran kuvet yang kita gunakan. Berapa mili kuvet yang kita gunakan, itu nilai B-nya. Kemudian nilai C itu adalah konsentrasi larutan. Jadi kalau di sini hukum Lambert-Beer itu merupakan hubungan linearitas antara absorbansi dengan konsentrasi larutan sampel. Ya, jadi nanti perbandingannya begitu ya. Jadi menurut hukum Lambert-Beer, absorbansi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi sampel yang ada di dalam larutan kita. Tetapi, jadi hukum Lambert-Beer itu, ya bentar. Jadi kalau hukum Lambert-Beer itu linearitas ya, hubungan linearitas antara, sebentar. Tadi nanti grafiknya hubungan linearitas antara konsentrasi dan sumbu Y-nya adalah nilai absorbansi. Nah, ini hubungannya linear gitu. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin tinggi pula absorbansi gitu. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat hukum Lambert-Beer ini menyimpang. Menyimpang itu artinya dalam kondisi-kondisi tertentu linearitasnya itu tidak terjadi. Jadi kadang ada yang menurun atau meningkat. Nah, ini terjadi karena apa? Kita bahas selanjutnya ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hukum Lambert-Beer ini tidak berlaku ya, atau namanya terjadi penyimpangan. Nah, ini untuk mengatasi hal tersebut, ini adalah batasan-batasan hukum Lambert-Beer-nya ya. Jadi hukum Lambert-Beer itu bisa terjadi penyimpangan ketika adanya deviasi koefisien existing pada konsentrasi tinggi. Jadi kalau teman-teman punya larutan yang dibaca, tapi konsentrasinya itu terlalu tinggi, maka itu bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum Lambert-Beer gitu ya. Jadi kalau dibaca pakai spektro, tapi kita pembacaan konsentrasi larutannya itu terlalu tinggi, lebih besar dari 0,01 molar,
maka ini bisa saja terjadi penyimpangan hukum Lambert-Beer. Jadi dia tidak akan naik gitu ya, artinya konsentrasi semakin tinggi nanti akan stuck absorbansinya pada nilai serapan tertentu. Nah, ini terjadi karena adanya interaksi elektrostatik antara molekul gitu, karena jaraknya terlalu dekat. Antar molekul jaraknya terlalu dekat. Gitu ya. Jadi kalau kadarnya terlalu tinggi, maka jarak antar molekulnya terlalu dekat sehingga terjadi tadi pembacaannya menjadi tidak akurat. Jadi menyimpang hukum Lambert-Beer-nya. Atau juga bisa terjadi karena hamburan cahaya karena partikel di dalam sampel gitu. Jadi makanya ketika kita baca pakai spektrofotometer UV vis, sampelnya itu harus benar-benar larutan. Tidak boleh ada gelembungnya, tidak boleh ada partikel padatannya. Nah, karena untuk menghindari terjadinya penghamburan cahaya karena partikel di dalam sampel. Gitu ya. Tadi kan di depan sudah dibahas ya, ada beberapa bentuk interaksi antara materi dengan cahaya gitu. Kalau larutan kan dominannya antara diteruskan atau diadsorb gitu. Tapi kalau di dalam larutan itu terdapat partikel padat, maka bisa jadi cahayanya itu dipantulkan juga. Nah, ini akan mempengaruhi nilai absorbansi sampelnya. Kemudian faktor yang kedua adalah fluoresensi atau fosforesensi sampel. Jadi sampelnya bisa mengalami perpendaran gitu ya. Nah, itu tentunya pembacaannya harus menggunakan metode yang berbeda kalau tipe sampelnya seperti itu ya. Cahaya yang digunakan harusnya bukan UV visible pembacaannya. Terus ada juga dipengaruhi oleh perubahan indeks bias pada konsentrasi yang tinggi. Ini kaitannya sama yang nomor 1 ya. Jadi kalau konsentrasi larutan terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan terjadinya perubahan indeks bias. Kemudian bisa juga terjadi pergeseran kesetimbangan kimia sebagai fungsi dari konsentrasi. Ini sama juga pengaruhnya ya, konsentrasi yang terlalu tinggi. Atau juga bisa disebabkan karena radiasi non-monokromatik. Jadi radiasi non-monokromatik ini deviasi bisa digunakan dengan menggunakan bagian datar pada absorban, yaitu pada panjang gelombang maksimum. Nah, ini artinya kalau kita mau baca pakai spektrofotometer UV vis, cahayanya itu harus monokromatik. Nah, ini kalau misalkan ada radiasi non-monokromatik, artinya cahaya yang mengenai sampel itu tidak hanya satu panjang gelombang, nah itu bisa menyebabkan terjadinya deviasi dalam pembacaan. Sehingga salah satu caranya adalah nanti di pembacaan spektrofotometer UV vis ada salah satu langkah, namanya penentuan panjang gelombang maksimum. Jadi panjang gelombang maksimum itu nanti yang akan kita gunakan untuk proses pembacaan pada sampel tersebut. Gitu. Jadi harus tahu gitu panjang gelombangnya berapa, nggak boleh 2, itu harus 1. Kemudian yang ketiga, yang kesekian kalinya ya, ini adanya kehilangan cahaya. Nah, kalau kehilangan cahaya mungkin nanti yang harus dicek adalah sumber cahayanya ya. Bagaimana, apakah masih bisa memberikan energi maksimal ya, cahayanya bisa diberikan secara maksimal atau tidak. Nah, itu yang dicek nanti adalah sumber cahayanya. Kemudian jenis-jenis pengukuran menggunakan spektrofotometer, itu ada beberapa metode yang biasanya berlaku. Yang pertama ada metode endpoint colorimetric, yang kedua ada endpoint enzimatic, dan yang ketiga ada kinetic reaction. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu endpoint colorimetric, apa itu endpoint enzimatic, dan apa itu kinetic reaction. Nah, yang pertama endpoint colorimetric. Endpoint colorimetric itu merupakan metode pengukuran menggunakan spektrofotometri ya tentunya, dilakukan dengan melihat serapan pada suatu reaksi yang menghasilkan warna atau dengan pemberian kromogen gitu. Jadi kalau endpoint colorimetric itu biasanya pembacaannya dilakukan 1 kali. Kemudian reagennya berupa
kromogen. Jadi gini teman-teman, tidak semua sampel yang kita baca itu bisa menghasilkan warna. Nah, salah satu caranya supaya bisa terbaca di spektro adalah diberi kromogen. Jadi dia dikomplekskan dulu gitu ya, senyawanya analit yang ada di sampel kita tuh dikomplekskan dulu dengan suatu kromogen sehingga bisa menghasilkan warna yang bisa terbaca di spektrofotometer, sorry. Itu ya, itu endpoint colorimetric. Kemudian yang kedua ada endpoint enzimatik. Kalau endpoint enzimatik, nah ini pengukurannya berdasarkan metode endpoint. Endpoint itu pembacaannya sekali. Ya, tetapi untuk proses reaksinya dia menggunakan enzim. Bisa dipahami ya bedanya. Kalau yang tadi endpoint colorimetric, reaksinya dia berupa kromogen, sedangkan untuk yang endpoint enzimatik, nah ini reaksinya dikatalisis oleh enzim. Produk akhirnya merupakan koenzim yang dia bisa menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih rendah pada daerah tampak atau UV. Itu yang kedua ya, endpoint enzimatik. Pembacaannya hanya satu kali, reaksinya dikatalisis oleh enzim. Kalau endpoint colorimetric, pembacaannya satu kali, reaksinya itu ada kromogennya untuk memberikan warna. Ya. Kalau yang endpoint enzimatik ini banyak mungkin nanti di pembacaan kimia klinik ya. Aplikasinya nanti di penggunaan fotometer kimia klinik itu banyak yang reagennya menggunakan reaksi enzimatik gitu. Makanya nanti kalau di prosedur ada namanya proses inkubasi sekian menit. Nah, itu fungsinya untuk mereaksikan dulu antara analit kita dengan enzimnya gitu. Sehingga kalau misalkan nanti sudah selesai baru dibaca. Nah, itu namanya endpoint enzimatik. Nah, kemudian yang ketiga ada kinetic reaction. Untuk analisis kinetik ini dilakukan pengukuran absorbansi secara berulang. Rata-rata perubahan absorbansi per menit dilakukan untuk menilai bahwa reaksi standar selama waktu tertentu dan memberikan akurasi peningkatan aktivitas enzim. Jadi kalau kinetic reaction itu aplikasinya nanti digunakan untuk pembacaan aktivitas enzim. Sehingga pembacaannya perlu dilakukan secara berulang nilai absorbansinya, karena yang dibaca itu adalah kenaikan atau penurunan aktivitas enzimnya. Ya, mungkin sekarang belum nyambung gitu ya, karena teman-teman belum melakukan pemeriksaan di kimia klinik gitu. Tapi nanti ketika teman-teman sudah berinteraksi dengan instrumen ataupun dengan pembacaannya ya, pembacaan beberapa parameter pemeriksaan, mungkin nanti baru nyambung gitu. Jadi itu ya bedanya kalau misalkan kinetic reaction itu kuncinya aplikasinya adalah untuk pembacaan aktivitas enzim. Contoh misalkan pembacaan SGOT, SGPT, ALP, enzim apa lagi? Cholinesterase yang sering dipakai ya di parameter pemeriksaan kimia klinik. Nah, itu sistem pembacaannya, metodenya menggunakan kinetic reaction. Pembacaannya 2 atau 3 kali gitu ya, untuk memantau gitu aktivitas enzimnya mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk yang nanti kita lihat rangkumannya deh. Ini ya, ini rangkumannya. Jadi kalau endpoint colorimetric, ini biasanya sih banyaknya di kimia ya. Kalau endpoint colorimetric misalkan untuk analisis logam, karena logam itu biasanya harus pakai pengompleks berwarna. Nah, itu pembacaannya secara endpoint colorimetric. Kemudian kalau endpoint enzimatik, contoh pembacaan menggunakan pemeriksaan glukosa, kemudian kolesterol, asam urat. Itu contoh endpoint enzimatik gitu. Jadi dia pembacaannya reaksinya dikatalisis oleh enzim, tapi pembacaannya sekali aja di akhir gitu ya, one reading aja.
Nah, kalau yang kinetik itu nanti spesifiknya untuk pembacaan aktivitas enzim. Pembacaannya beberapa kali ya. Beberapa kali. Jadi nanti ada beberapa data absorban yang kita peroleh pada pembacaan menggunakan metode kinetik. Bisa dibedakan antara ketiganya? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas ke tadi ya, bahwa setiap materi itu dia akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombang itu biasanya identik dengan warna. Jadi artinya panjang gelombang tertentu itu akan memancarkan cahaya tertentu ya, dengan warna tertentu. Jadi misal ya, panjang gelombang 400 sampai 435. Tapi ini kisaran ya, teman-teman. Karena pada kenyataannya ini bisa geser nilainya. Maksud saya nilai ungu, warna ungu itu warna yang diserap ya. Tapi warna yang kita lihat itu ada hijau kekuningan. Jadi kalau teman-teman punya sampel berwarna hijau kekuningan, maka kisaran panjang gelombang yang kita gunakan ada di 400 sampai 435 nanometer. Gitu. Bentar, nyambung nggak? Jadi kita fokus ke sini aja deh ya. Nanti soalnya takutnya bingung sama yang ini. Warna komplementer itu warna yang tampak. Jadi kalau teman-teman punya sampel warna hijau kekuningan, berarti nanti kisaran panjang gelombang yang digunakan untuk pembacaan di spektrofotometer UV visible itu ada di 400 sampai 435. Tapi ini nggak boleh pakai range ya. Nanti harus kita tentukan. Nanti ada langkahnya untuk menentukan panjang gelombang yang tepatnya yang mana. Tapi kisaran nilainya ada di sini. Nah, tapi ini kisaran ya teman-teman, bukan nilai pasti. Artinya bisa saja lebih kecil dari 400 atau lebih besar dari 435 gitu. Tapi kisarannya di warna itu di panjang gelombang tersebut. Nah, kalau warna komplementernya hijau kuningan, sebetulnya warna yang diserap itu adalah warna ungu. Gitu. Tapi nanti teman-teman supaya tidak bingung, acuannya ini aja ya. Jadi lihat aja sih ini untuk menentukan panjang gelombangnya yang dipakai yang mana. Misalkan kalian punya sampel warna kuning, berarti kisaran panjang gelombangnya ini gitu. Kalau jingga ini, biru sekian gitu. Gitu ya. Jadi nanti yang dilihat yang coba warna komplementer atau warna yang tampaknya. Kemudian penggunaan spektrofotometer, kita mulai dulu dari penentuan panjang gelombang maksimum dan absorbensi maksimum. Jadi biasanya langkah awal ketika kita mau melakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV visible, langkah awal yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu berapa panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum di sini maksudnya adalah panjang gelombang yang dia bisa memberikan serapan paling optimum untuk sampel yang akan kita periksa. Jadi itu nanti nilainya berupa seperti ini, teman-teman. Misal ya, contoh. Tadi warna apa contohnya? Misal. Yang range-nya agak jauh ada. Hijau kebiruan itu. Hijau kebiruan yang ini. Merah ya. Jadi warna yang diserap hijau kebiruan, tapi sebenarnya warna yang tampak di mata kita itu adalah merah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya warna merah, maka panjang gelombang yang dipakai tadi kisarannya ada di 490 sampai 500. Nah, biasanya langkah yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran panjang gelombang maksimum dulu. Panjang gelombang maksimum itu karena kita tidak tahu
panjang gelombangnya maksimum berapa, maka pengukurannya biasanya pakai range. Contoh ya, misalkan tadi range-nya ada di aktualnya kan 490 sampai 500 ya. Nah, tapi biasanya saya ketika melakukan pengukuran di spektrofotometer untuk penentuan panjang gelombang maksimum, biasanya saya ambil 100 di bawah dan 100 di atas. Maksudnya yang bawah dikurangi 100, yang atas ditambah 100. Nah, ini untuk mengantisipasi biasnya ya, kurang lebihnya segitu gitu. Jadi biasanya seperti itu. Ini dikurangi 100, ini ditambah 100 gitu. Walaupun ini nggak acuan ya, nggak patokan banget gitu. Cuman untuk mengantisipasi terjadinya kurang atau lebih gitu. Nah, selanjutnya hasilnya tuh biasanya seperti ini. Misal kalian punya sampel gitu ya, diperiksa lah, dibaca absorbensinya, mau nyari. Nah, ini jadi sumbu Y-nya absorbansi, sumbu X-nya adalah Konsentrasi. panjang gelombang. Nanti hasilnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi artinya sebetulnya setiap sampel ya, setiap sampel yang ada warnanya, kalian mau kasih panjang gelombang berapapun, dia tuh akan menyerap sebetulnya. Tetapi nilai serapannya belum tentu maksimum gitu. Bisa aja baru di sini, bisa aja baru di sini. Nah, gitu ya. Nah, yang mau kita cari itu adalah nilai maksimumnya berapa. Nah, ini sebagai lambda max-nya. Sampai sini nyambung nggak? Ya, misalkan contoh ya. Nyambung ya. Tadi di kisaran 390 sampai 600 ternyata hasilnya seperti ini. Kurvanya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita tentukan untuk misalkan ini warna merah tadi ya. Nah, untuk warna merah ternyata dia panjang gelombangnya ada di misalkan ini berapa? Ini 500 misalkan ya. Nah, contohnya misalkan seperti itu, ternyata warna merah itu menyerap maksimum di nilai 500 nanometer, misalkan seperti itu. Nah, berarti nilai inilah yang nanti kita gunakan untuk pengukuran selanjutnya. Untuk pengukuran sampelnya. Itu ya. Jadi langkah ini kalian lakukan ketika tidak tahu berapa acuan panjang gelombang maksimumnya. Tapi kalau misalkan udah tahu, misalkan pemeriksaan glukosa panjang gelombangnya sekian, asam urat sekian, ya udah pakai itu aja gitu. Tapi ketika misalkan kalian tidak tahu sama sekali, maka langkah awal adalah menentukan panjang gelombang maksimumnya. Tujuannya apa? Biar tahu nih absorbansi maksimumnya berapa gitu. Absorbansi maksimum itu artinya apa? Interaksi antara cahaya dengan materi itu maksimum. Gitu. Kalau di yang lain tetap nyerap, tetap aja gitu, tapi dia belum dalam kondisi yang paling optimumnya. Itu ya. Jadi yang pertama adalah penentuan panjang gelombang maksimum. Saya hapus ya. Oke, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penafsiran ataupun penafsiran itu maksudnya hasil pembacaan menggunakan spektrofotometer UV ya. Yang pertama, spektrum harus sesuai dengan intensitas yang cukup memadai. Artinya sumber cahayanya harus jelas ya, harus kita pastikan sudah berfungsi dengan baik. Kemudian spektrum diperoleh dari senyawa murni. Sampel kita harus murni, tidak boleh berupa campuran. Kemudian spektrofotometer harus dikalibrasi, sehingga pita yang teramati sesuai dengan frekuensi atau panjang gelombangnya. Jadi tadi ada beberapa komponen kan, biasanya yang dikalibrasi itu sumber cahaya, kemudian monokromatornya. Karena monokromator kan fungsinya untuk memecah ya. Ketika si monokromatornya tidak berfungsi dengan baik, maka nanti hasil pembacaan di
interaksi antara cahaya dengan sampelnya juga nggak bagus gitu, sehingga harus dikalibrasi juga itu. Kemudian metode persiapan sampel harus ditentukan. Jika dalam bentuk larutan, maka konsentrasi larutan dan ketebalan sel harus ditentukan maksudnya. Tadi kan di awal kita sudah bahas ya bahwa di spektro itu berlaku hukum Lambert-Beer gitu. Dan hukum Lambert-Beer itu ada keterbatasannya. Ketika konsentrasi sampel terlalu tinggi, maka dia tidak akan terbaca gitu. Sehingga kalau kita misalkan tahu gitu ya bahwa konsentrasi sampel kita pekat, maka harus dilarutkan terlebih dahulu. Harus diencerkan terlebih dahulu. Nanti ada perhitungan tersendiri ya gimana cara menentukan konsentrasi aktualnya berapa, nanti bisa kita hitung. Tapi yang jelas kita harus tentukan dulu konsentrasi larutannya, kemudian ketebalan kuvetnya berapa, nah itu harus ditentukan. Untuk menghindari salah interpretasi ataupun penafsiran hasil nilai absorbensinya. Oke, tadi ini udah ya. Nah, ini mekanismenya mungkin ya. Jadi absorbensi itu akan terjadi ketika jadi berkas radiasi elektromagnet ataupun tadi ya cahaya yang dilewatkan kepada sampel, maka sebagian akan terabsorb. Nah, energi yang tadi diabsorpsi itu akan ditransfer ke molekul sampel sehingga akan meningkatkan tingkat energi atau mengalami eksitasi. Jadi kan sampel kita tuh walaupun bentuknya larutan, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada molekul-molekul senyawanya, gitu ya. Nah, ketika terkenai oleh energi elektromagnetik, dalam hal ini dia berupa cahaya, maka molekulnya itu akan mengalami gerakan atau mengalami eksitasi, gitu, berupa vibrasi ataupun rotasi, gitu. Nah, molekul ini hanya akan mengalami gerakan ini ketika diberikan panjang gelombang yang sesuai gitu. Jadi artinya kalau panjang gelombangnya salah ya, nanti interaksi yang terjadinya pun salah, beda gitu ya, sehingga absorbensi nanti akan berpengaruh terhadap nilai absorbensi. Nah, ini gambarannya lah ya. Jadi kalau misalkan ini ground state, E0 itu ground state, E1 adalah excited state. Jadi misalkan suatu sampel dalam kondisi ground state, dia diberi cahaya, maka ketika panjang gelombang yang diberikan itu sesuai, maka materi yang tadinya dia berada dalam kondisi ground state akan mengalami kondisi excited state, kondisi energi yang lebih tinggi. Itu ya, jadi yang terjadi seperti itu ketika terjadi absorpsi. Jadi kenapa kok bisa kebaca ya, nanti yang dibaca ininya perbedaan dari excited state ke ground state ke excited state seberapa besar itu. Nah, itu nanti yang dibaca sebagai nilai absorbensinya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kalau misalkan setiap senyawa itu memiliki serapan yang khas ya. Kenapa kita bisa mengidentifikasi suatu senyawa X itu menggunakan bisa menghasilkan pembacaan senyawa yang berbeda juga. Ya kan? Artinya memang pemilihan panjang gelombang itu harus tepat gitu supaya hasil senyawa yang terbaca pun tepat. Contoh misalkan ini panjang gelombangnya beda ya antara aseton dan karoten gitu. Ya, kenapa demikian ya? Karena interaksi atom-atom di dalam molekulnya berbeda, secara strukturnya berbeda, maka interaksinya pun berbeda.
Nah, ini untuk pembacaan panjang gelombang maksimum, tadi sudah kita bahas sedikit ya. Bagaimana memilih panjang gelombang maksimum? Pilihlah panjang gelombang maksimum saat absorbansinya maksimum. Kemudian, puncak dari absorbansi spektrum yang dari suatu analit itu hanya akan terjadi, jadi puncak serapan itu hanya akan terjadi ketika analit di dalam sampel kita mengabsorb cahaya yang sesuai. Gitu ya. Jadi nilainya, ini bagaimana cara menentukan panjang gelombangnya. Nah, mungkin untuk panjang gelombang yang pertama, panjang gelombang maksimum ini cocok untuk senyawa A, tetapi tidak cocok untuk senyawa B, gitu ya. Jadi artinya pemilihan panjang gelombang itu sangat penting ketika kita mau menentukan suatu analit yang ada di dalam sampel menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Gitu ya. Jadi karena beda serapan, beda panjang gelombang, senyawanya itu akan menyerap nilai yang berbeda, nilai absorbansinya. Gitu ya, ini contoh ya. Jadi ini beda panjang gelombang gitu. Dia misalkan tadi ya melakukan namanya penentuan panjang gelombang gitu. Dia pakai range tertentu, ternyata dapat 2 serapan gitu. Tapi 2 nilai maksimum gitu, tetapi nilainya gimana sih? Maaf. Tadi ya panjang gelombang yang pertama hanya cocok untuk komponen A, sedangkan yang kedua hanya cocok untuk komponen B saja. Itu ya, itu untuk pengantarnya dulu. Nanti saya lanjutkan ke teknis teknis bagaimana ketika Anda mau melakukan penentuan konsentrasi analit di dalam sampel menggunakan spektrofotometer UV visible. Untuk yang ini, apakah ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya adalah bentar. Minta untuk menentukan konsentrasi suatu sampel menggunakan spektrofotometer UV vis. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Maka langkah-langkahnya